Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Kisah Para Rasul 4 ayat 13 dan 14 demikian. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Saudara, fakta penyembuhan orang yang lumpuh sejak lahir dan saat itu umurnya sudah lebih dari 40 tahun dan dia disembuhkan dalam nama Yesus, seharusnya sudah cukup untuk membuktikan kemesiasan Tuhan Yesus. Apalagi ditambah dengan penjelasan para rasul yang sedemikian detail mengenai apa yang tertulis dalam kitab suci mereka. Namun, bukannya bertobat, mereka justru semakin mengeraskan hati dan berusaha untuk membungkam kebenaran itu. Pada saat itu mereka memang belum berani bertindak lebih jauh, selain mengancam para rasul itu agar berhenti memberitakan nama Yesus. Sebab mereka takut kepada orang banyak yang mulai percaya, dan karena orang lumpuh yang disembuhkan itu ada di tengah-tengah mereka, menjadi bukti nyata dari kebenaran pemberitaan Injil yang dilakukan para rasul tersebut. Namun, mereka tidak berhenti berusaha untuk mewujudkan keinginan mereka. Mereka tidak sadar bahwa sebenarnya mereka sedang melawan hati nurani mereka sendiri, bahkan melawan pekerjaan Roh Kudus yang jika diteruskan suatu saat bisa menjadi dosa menghujat Roh Kudus yang tidak bisa diampuni. Mari kita simak apa yang dikatakan Tuhan Yesus yang dicatat di Injil Markus pasal 3 ayat 28 dan 29 demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Saudara-saudara sekalian, menghujat Roh Kudus adalah penolakan yang terus-menerus sampai akhir hidup terhadap kebenaran mengenai Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Dosa tersebut tidak bisa diampuni karena Roh Kudus hadir di dunia ini justru untuk memberitakan pribadi Yesus Kristus. Karena itu, jika kebenaran mengenai Yesus Kristus telah disingkapkan kepada kita, jangan pernah mengeraskan hati dan menolaknya. Segeralah ambil keputusan untuk percaya dan menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Jangan pernah menunda sedetik pun, sebab kita tidak pernah tahu kapan hidup kita di dunia ini akan berakhir. Amin.